Bab 1033. Nasib dari anjing penjilat. Bahkan Jolene juga ingin mengusir mereka berdua. Apalagi pria-pria seperti Green Dragon dan yang lain. Yang memang gampang emosi. Kalian berani? Ayo coba jika kalian berani menyentuh satu jari dari kami? Kata mereka berdua. Benar saja, pria di Neslandia adalah sekelompok pria berandalan, semua orang sangat barbar, tidak ada sopan santun. Etiket dasar saja tidak ada. Aku sarankan kalian belajar dari pria luar, mereka semua adalah pria terhormat. Mereka tidak akan pernah seperti kalian. Sama seperti orang barbar, menjijikkan. Keduanya berkata kepada Black Tortoise dan yang lain. Diasuh oleh budaya asing selama bertahun-tahun, mereka sombong sampai ke dalam tulang. Meremehkan segala sesuatu dari Neslandia. Segala hal harus dibandingkan. Terutama orang. Mereka berpikir orang luar lebih mulia. Dalam masalah seperti sekarang, paradigma ini semakin parah. Lihatlah kelompok orang ini, aku seperti bukan datang ke Neslandia, tapi masyarakat primitif. Mereka semua adalah sekelompok orang barbar. Tatapan Nathan memancarkan hawa dingin, lempar keluar. Setelah menerima perintah, Black Tortoise tidak lagi menahan diri, menarik mereka masing-masing dengan satu tangan dan menyeretnya keluar. Lepaskan kami. Keduanya memberontak. Tapi tidak berhasil. Bruk. Akhirnya, Black Tortoise melemparkan mereka keluar pintu seperti anjing mati. Keduanya kesakitan dan terkejut. Mereka dilempar seperti sampah. Kalian tunggu saja, dasar pria Neslandia rendahan yang barbar, aku akan mengekspos kalian ke seluruh dunia. Keduanya masih berteriak. Tempat dan negara bobrok semacam ini sama sekali tidak layak untuk kita. Ayo pergi dari tempat barbar ini. Keduanya mengomel dan pergi. Juga mengancam akan kembali untuk membalas dendam. Nathan memberi isyarat pada Green Dragon. Dengan sedikit gerakan Green Dragon, keduanya langsung dideportasi. Mereka dipaksa keluar dari Neslandia. Sebelum pergi, keduanya masih berkata, tenang saja, kami juga tidak akan kembali ke tempat bobrok ini lagi. Sekelompok orang barbar, seumur hidup hanya bisa jadi orang rendahan. Baru setelah mereka turun dari pesawat dan sampai luar negeri, suasana hati mereka berdua membaik. Akhirnya sampai di luar negeri. Akhirnya bisa menghirup udara yang manis. Lihat betapa cantiknya bulan di sini. Laina Storm bergumam dalam kenikmatan. Begitu meninggalkan tempat tidak beradab seperti Neslandia, suasana hatiku membaik. Udara sangat segar. Benar sekali, lihat wajah hitam putih yang familiar ini, membuatku sangat senang. Kulit sawo matang Neslandia membuatku mual melihatnya. Keduanya gila-gilaan melampiaskan kemarahan mereka, segala macam bahasa kotor diucapkan. Keduanya meninggalkan bandara dan tidak langsung naik taksi. Namun pulang berjalan kaki. Mereka mengatakan ingin menghirup udara segar luar negeri untuk membersihkan kotoran dan kesialan yang mencemarkan mereka saat di Neslandia. Di dalam pandangan mereka, Neslandia sangat rendah dan terpuruk. Aku tidak akan pernah mengakui bahwa aku berasal dari Neslandia lagi dalam hidupku, ini sangat memalukan bagiku. Rene Clancy berkata dengan dingin. Ya, aku orang luar, bangsawan tingkat tinggi. Neslandia tidak layak. Laina Storm juga menimpali. Tepat saat ini, beberapa orang asing mendekat. Dengan ekspresi garang di wajahnya, terutama ketika melihat dua wanita menawan, mata orang-orang asing itu langsung berbinar. Beberapa orang mengeluarkan belati dengan cepat mengepung mereka. Dek. Melihat ini, mereka berdua panik. Saat asyik mengumpat, mereka tidak memperhatikan orang-orang ini. Meskipun mereka mengatakan di luar negeri begitu baik, namun sesaat mereka menginjakkan kaki di luar negeri sudah bertemu perampokan. Bertahun-tahun setelah tinggal di sini, mengalami puluhan perampokan berturut-turut, bahkan di kota utama yang ramai. Di luar negeri. Pada malam hari mereka tidak berani keluar rumah. Malam ini mereka lupa akan hal ini. Hehe. Beberapa orang asing dengan cepat mengepung mereka. Bab 1034. Pulang membawa kemuliaan. Orang asing ini tertawa memandang Laina Storm dan Rene Clancy. Malam ini mereka merampok uang dan kegadisan. Orang-orang asing yang disebut terhormat oleh Laina Storm dan Rene Clancy sedang mengamati mereka, mulai meneteskan air liur. Tidak peduli seberapa buruk Neslandia di mulut mereka, tidak akan ada perampokan begitu keluar dari bandara.
Juga bebas keluar malam di kota utama yang ramai. Inikah yang mereka sebut luar negeri lebih baik? Orang asing lebih mulia. Pria lebih terhormat. Lalu kenyataannya tidak demikian. Kami akan memberi kalian uang. Lyanna Storm dan Renee Clancy buru-buru mengeluarkan segenggam uang kertas dan menyerahkannya kepada orang-orang ini. Hehe. Orang asing ini mengambil uang kertas, melangkah maju untuk membawa Lyanna dan Renee pergi. Keduanya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dengan cepat mereka dibawa ke tempat gelap oleh sekelompok orang asing ini. Sret. Ah. Kemudian terdengar suara pakaian robek. Lepaskan kami. Kalian bajingan. Kalian akan mati sengsara. Kalian orang asing hanyalah sekelompok binatang. Orang barbar tidak beradab. Kalian binatang, tidak bisa dibandingkan dengan pria di Neslandia. Neslandia masih lebih baik. Aku ingin pulang ke Neslandia, negara asing penuh dengan sampah. Lyanna Storm dan Renee Clancy menjerit. Segera suara mereka tertutup oleh tawa cabul pria asing. Inilah yang disebut luar negeri lebih baik. Orangnya juga lebih baik. Hanya pada saat dalam bahaya, mereka baru mengingat tanah air yang melahirkan dan membesarkan mereka. Biasanya hanya hinaan dan cacian terhadap Neslandia. Apalagi ketika mereka berada di luar negeri. Mereka tidak berani mengakui identitas mereka sebagai orang Neslandia. Mereka hanya akan mengatakan bahwa mereka dari negara tetangga Neslandia, mereka mengaku sebagai penduduk pulau, tidak berani berbicara bahasa Neslandia. Karena mengakui identitas sebagai orang Neslandia akan membuat mereka merasa malu. Kepergian Lyanna Storm dan Renee Clancy tidak mempengaruhi Kirana. Dua pengiring pengantin lainnya sudah ditemukan. Jian Haidt dan Menir Keuangan Tania. Bukankah mereka lebih kuat dari Lyanna Storm dan Renee Clancy? Masih memandang rendah pengiring pengantin pria. 5 raja perang di bawah komando Dewa Perang Kunlun. Sosok yang tak terkalahkan di medan perang. Begitu identitas mereka terungkap, tidak hanya Neslandia, tetapi seluruh dunia terguncang. Masih tidak sepadan dengan mereka? Bagaimana mungkin? Hari pernikahan semakin dekat, Kirana dan Nathan telah mengirimkan semua undangan. Tamu undangan Nathan bukan hanya panglima dari 9 zona perang besar seperti Jakub Joanno. Masih ada beberapa temannya yang akan hadir. Yang membuat Nathan sangat bersemangat adalah pelatihnya, Harley Royer, juga akan hadir. Sewaktu dia bergabung dalam militer, Harley Royer yang menemukan bakat Nathan dan membesarkannya sendiri. Kirana juga mengundang banyak teman. Dia berpikir bahwa teman yang diundang Nathan adalah orang biasa. Tapi dia tidak tahu bahwa semua orang yang akan menghadiri pernikahan Nathan adalah tokoh-tokoh hebat. Asalkan nama mereka disebut, seluruh Neslandia akan terkejut, bahkan akan mengejutkan luar negeri. Jika orang-orang ini muncul secara bersama, seluruh dunia akan menjadi gempar. Nathan memandang Kirana dan berkata sambil tersenyum, di pesta pernikahan. Aku akan membuatmu tahu, betapa hebat dan seberapa kuat suamimu. Di pesta pernikahan, Nathan akan mengungkapkan identitasnya. Mengumumkan semuanya untuk Kirana dan Andersen Pramana. Melihat sikap percaya diri Nathan, Kirana juga menantikannya. Kejutan yang dia tunggu-tunggu akhirnya akan tiba. Dia sudah terlalu lama mengharapkan momen ini. Sejak Nathan di penjara, Kirana terus menantikan. Suatu hari, ketika dunia penuh dengan salju, Nathan kembali dengan pribadi penuh kemuliaan. Hanya untuk melindungi dia hidup dengan tenang. Bersambung.